Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan kajian berkenaan dengan perintah-perintah puasa berkenaan dengan Al-Quran. Kemarin subuh kita membicarakan bahwa perintah-perintah itu menjaga lisan kita, tidak berkata yang tidak senonoh, berteriak-teriak, berdusta dan sebagainya pada bulan puasa. Itu mengandung pengertian bahwa puasa itu merupakan terminal. Kita berpuasa itu hampir setiap tahun. Kalau kita berhenti berkata yang buruk di dalam bulan puasa, tidak berarti bahwa di luar bulan puasa kita dibolehkan untuk berkata yang buruk, ya. Jadi kelihatan bahwa ada perintah Allah di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa untuk berkata baik itu merupakan perintah. Jadi kita di dalam puasa itu mengetes apa kita mampu. Kalau seandainya mampu, berarti kita meningkat. Ya, mari kita lihat kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, beritahu mereka, pahamkan mereka. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kul, diperintah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, untuk mengatakan sesuatu, berarti ini penting dan memerlukan pemahaman. Yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah kalian mereka berkata lebih baik, ya, itu ya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk, karena pengertian ahsan lebih baik itu relatif. Dia akan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakatnya, gitu ya. Maka diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW supaya tabayun dulu sebelum kita bicara, berpikir dulu sebelum bicara. Nah, dalam kaitan ini, seandainya kita nanti mampu, ya, setelah puasa ini mungkin sudah mampu berkata lebih baik, menggunakan pikiran, menggunakan perasaan, sehingga apa-apa yang kita katakan itu akan bermanfaat, tidak akan melukai perasaan orang, mengandung makna pengajaran, ya, di dalam perkataan kita apabila kita berpikir dulu, tabayun dulu sebelum bicara, gitu ya. Mudah-mudahan akan berkembang kepada kualitas yang lebih tinggi lagi, karena pada tahun ini kita sudah mampu. Tahun depan bagi kita perintah itu tidak menjadi masalah, karena kita sudah melakukan delik perjalanan hidup kita. Nah, itu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk lagi. Akan muncul kemampuan kita berbicara berkenaan dengan surah An-Nisa 114, ya. Isinya antara A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum
Tidak ada pembicaraan yang lebih baik, yang lebih manfaat, ya, yang lebih manfaat, kecuali illa man amara, kecuali orang yang menyuruh bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ada 3, ya. Pembicaraan itu akan muncul di dalam kata-kata kita, karena tidak akan mungkin lagi keluar perkataan-perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka kata-kata yang akan keluar nanti, insya Allah Tuhan memberikan dorongan, memberikan petunjuk bisadaqatin, mengarah pada perbuatan-perbuatan sedekah, kebaikan dengan hati, ya. Au ma'rufin, atau mengeluarkan ide-ide yang membawa kebajikan. Au islahim bainan, atau kira-kira bisa mendamaikan. Ya. Jadi mungkin kita menjadi sosok orang yang mengajak berbuat baik, mempunyai pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi orang, dan mungkin juga kita bisa mendeteksi kemungkinan berpecah belah antara manusia satu dengan yang lain, ya. Misalnya kita bisa melihat apakah kecenderungan perpecahan ini karena ekonomi, ya, gitu. Apakah kecenderungan perpecahan ini karena politik? Apakah kecenderungan perpecahan ini karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Nah, itu. Jadi kita mampu, insya Allah, kalau kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tentu Allah akan beri petunjuk kepada yang lain lagi, ya. Dilanjutkan lagi, wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu, ya, mencari keridhaan Allah. Jadi orang yang melakukan itu bukan cari pencitraan, bukan kepentingan-kepentingan selain mencari ridho Allah, bukan, ya. Nah, maka kemampuan membicara kita itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan dengan menjaga lisan kita, ya, dari puasa ini kita pelihara dan akan berlanjut kepada kemampuan bicara yang lebih baik, ya, dan bahkan lebih tinggi lagi, ya. Insya Allah Tuhan memberi kita petunjuk dalam surah 24 ya. 22, saya lupa surahnya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila thayyibatil minal qaul, akan diberi petunjuk oleh Allah terhadap perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah kita tidak mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Mungkin bisa mengeluarkan satu diksi, suatu narasi yang baik, yang bermanfaat, yang terjaga dari kesalahan-kesalahan. Lebih lanjut lagi, wahudu ila siratil hamid, diberi petunjuk kepada jalan yang mulia. Tentu akan keluar ide-ide yang bagus, ide-ide yang bermanfaat. Mudah-mudahan itu bagi kita, ya, bagi kita, terutama bagi pemimpin-pemimpin kita,
Pemimpin-pemimpin kita yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak pernah keluar dari kata-katanya itu kuat, kata-kata yang membuat pertentangan dan sebagainya. Dan lebih tinggi lagi, wa wahabna dalam surah Maryam ayat 50, wa wahabna lahum mir rahmatina, diberikan nugrah kepada mereka dari sebagian rahmat kami. Mungkin dia jadi pemimpin, mungkin dia jadi orang yang didengar perkataannya, orang yang menjadi panutan. Dan lebih tinggi lagi, waj'alna lahum lisana sidqin aliyah, kami jadikan lisannya dengan ilmu yang tinggi. Mudah-mudahan itulah perjalanan kita berpuasa yang berkenaan dengan lisan, dan kita ikuti, kita patuhi apa-apa yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan lisan kita jadi baik, ya. Pemikiran-pemikiran kita menjadi pemikiran-pemikiran yang diharapkan oleh umat. Apa-apa yang kita lakukan merupakan pencerahan, ya. Apa-apa yang kita bicarakan itu menjadi sumber inspirasi umat, ya. Itulah dalam hadis dikatakan, jangan berkata keji, jangan berteriak-teriak, jangan berbuat kebodohan. Nah, tentu kita tidak, ya, tentu tidak. Nah, kepatuhan kita, karena Allah tuh janji, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Ala itu proses, ya, ulaika ala atas, memang atas, ya, atas, tapi menunjukkan ada proses panjang terus. Seorang itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perjalanan kita tuh kadang-kadang kita tidak paham Quran. Nah, namun Allah memberi petunjuk dengan ilham. Kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa misalnya waktu dulu kita tidak menjaga pergaulan dengan orang-orang yang suka korupsi misalnya, gitu kan? Padahal kita nggak tahu. Cuman di dalam hati kita ada kecenderungan tidak mau bergaul sama mereka itu. Nah, misalnya itu, ya. Nah, setelah kita sadari, oh iya, Allah tuh menunjukkan kasih sayangnya walaupun kita tidak paham Quran, tapi dengan ilham. Kadang-kadang orang diilhamkan dulu baru ketemu ilmunya. Orang kemudian ketemu ilmunya baru laksanakan. Sebagai contoh, ya, dalam surah Maryam, kita kan enggak merupakan satu suatu semacam koreksi atau suatu evaluasi, ya. Dalam surah Maryam ayat 96, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, ya, saya ja'alu lahur rahmanud. Saya ja'alu lahur rahmanud, akan ditanamkan di dalam hatinya rasa kasih sayang. Nah, sekarang kita bisa menilai apakah di dalam hati kita itu tumbuh rasa kasih sayang. Ayat ini merupakan satu patokan, tolak ukur. Oh, kayaknya belum aku nih. Gitu. Maksudnya kasih sayang itu
kasih sayang kepada saudara-saudara, kepada semua orang yang kita kenal, sehingga sayang kalau kita masuk neraka bersama, gitu kan? Selalu memberi peringatan. Nah, insya Allah akan menggerakkan kegiatan kita. Kegiatan kita itu tergerak oleh karena kasih sayang yang tumbuh di dalam hati kita, menyayangi rekan-rekan kita, menyayangi semua orang agar tidak masuk neraka. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.